Saldo terblokir sekian puluh juta. Itu akun TikTok saya diblokir, rekening saya diblokir, WA saya hilang. Jasa keuangan. Dan kami juga memahami bahwa isu yang menjadi perhatian saat ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Polemik penundaan transaksi rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono atau dikenal dengan Mas Botok menjelang rencana demonstrasi 27 Agustus 2026 menjadi perhatian publik. Diketahui, rekening tersebut berisi uang pribadi dan donasi aksi senilai lebih dari 80 juta rupiah yang rencananya digunakan untuk menyewa bus dari Pati. Supriyono sebelumnya menyebut rekening miliknya ditangguhkan dan tindakan tersebut juga menyasar akun media sosialnya. 11 kemarin ya, itu tulisannya saldo 80 juta terblokir. Saldo terblokir sekian puluh juta. Terutama di medsos, itu saldo saya muncul, tapi tidak bisa untuk transaksi. Biasanya di aplikasi itu kan ada saldo terus ada transfer. Terus apalagi itu kan, itu enggak ada, hanya saldo aja, jadi tidak bisa digunakan. Mas, jadi sampai sekarang masih Iya, masih diblokir. Uang yang terkumpul sejauh ini katanya sampai 80 juta. Untuk digunakan untuk apa dalam kegiatan 20 juta? Itu kan tidak hanya donasi, itu uang saya pribadi dan donasi dari kawan-kawan saya. Gitu. Rencana untuk bayar sewa bis. Soalnya bis di Pati itu kan, Pati Jakarta sekitar 12 juta ya. Dan informasi terakhir hari ini ternyata ya, bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua. Karena mendapat intervensi dari pihak kepolisian. Tanggal 22 jam 11 siang. Jadi tanggal 22 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Menanggapi pernyataan terkait intervensi pemblokiran dana Pati, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan surat yang diajukan penyidik bukan merupakan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Supriyono juga dimintai klarifikasi terkait aktivitas transaksi dan tujuan penghimpunan dana. Penyidik berkoordinasi dengan OJK dan Kementerian Sosial untuk mengklarifikasi kegiatan penggalangan dana. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK buka suara terkait penundaan transaksi rekening nasabah Bank Mandiri yang menjadi perhatian publik. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menjelaskan bahwa penundaan transaksi memiliki dasar hukum, termasuk UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU serta PUJK nomor 8 tahun 2023. Dalam kondisi tertentu, bank wajib melakukan penundaan transaksi setelah menerima perintah atau permintaan dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlu kami sampaikan bahwa kami memperhatikan pemberitaan serta perkembangan isu terkait dengan penundaan transaksi atas rekening nasabah dan kami memahami respon yang muncul dari masyarakat. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Dan sejalan dengan peraturan tersebut juga OJK telah mengatur mengenai mekanisme penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi di dalam pasal 47 peraturan OJK nomor 8 tahun 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Adapun pengaturan serupa juga dikeluarkan oleh pemangku kepentingan lainnya, antara lain di dalam peraturan terkait dari PPATK. Sesuai POJK tersebut, penyedia jasa keuangan atau PJK dapat melakukan penundaan transaksi dalam hal terpenuhinya beberapa kriteria,
Di antaranya, PJK wajib melakukan penundaan transaksi sesaat setelah menerima perintah atau permintaan penundaan transaksi dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Adapun penundaan transaksi tersebut dilakukan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Terkait dengan isu yang mencuat dalam beberapa pemberitaan yang terkait dengan salah satu bank, kami telah mengetahui permasalahan tersebut dan tengah berkoordinasi dengan pihak manajemen bank. Berdasarkan informasi yang ada hingga saat ini, bank di dalam melakukan langkahnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku tersebut. OJK akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut. Kami menegaskan bahwa apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan. Selain itu, OJK akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan, termasuk meminta bank untuk terus berkoordinasi serta melakukan berbagai tindakan penyelesaian yang diperlukan dalam masa waktu penundaan sesuai aturan yang ada. OJK juga akan terus memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh bank, termasuk untuk pemulihan kembali akses terhadap rekening dalam hal berbagai proses selama jangka waktu tersebut telah dilaksanakan dan dicapai kesimpulan untuk hal tersebut. Selanjutnya, OJK menghimbau masyarakat untuk tetap tenang menyikapi informasi mengenai penanganan rekening bank tersebut. OJK menyampaikan bahwa dana masyarakat yang disimpan di bank, termasuk Bank Mandiri, tetap aman, dijaga kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Perbankan, serta dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kami memaklumi respon yang muncul di masyarakat dan akan kami tanggapi dengan serius, mengingat bahwa kejadian, isu, ataupun rumor yang terkait dengan perbankan bisa jadi tidak hanya berdampak pada satu bank tertentu yang menjadi perhatian, tetapi juga berpotensi membahayakan stabilitas dan persepsi terhadap sistem perbankan, sistem keuangan, dan ekonomi secara keseluruhan. OJK sangat memahami bahwa kepercayaan atau trust adalah fondasi utama industri jasa keuangan, dan kami juga memahami bahwa isu yang menjadi perhatian saat ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sedikitnya ada 4 kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan berbeda, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu AMDB, Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat Geram, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP 4. Masa AMPB dari Pati menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian lantaran menghadapi sejumlah kendala menjelang aksi, mulai dari penundaan transaksi rekening donasi hingga bus rombongan yang disebut dibatalkan mendadak. Tuntutan utama demo 27 Agustus adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset hingga penerapan hukum mati bagi koruptor. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Oke, selamat siang. Terima kasih teman-teman media. Kami dari perwakilan teman-teman AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mau menyampaikan bahwa hari ini kami berkegiatan untuk mendirikan posko, sekaligus juga persiapan untuk aksi tanggal 27. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tanggal 27 tujuannya masih sama sesuai dengan tuntutan kami, dan sekali lagi adanya berita bahwa aksi pada tanggal 27 itu dibatalkan itu adalah berita tidak benar, karena kami tetap konsisten dan kami akan tetap selenggarakan aksi di tanggal 27. Kemudian untuk persiapan besok pastinya teman-teman sudah berkonsolidasi, dan juga kami banyak menerima informasi banyak teman-teman dari kota-kota lain akan bergabung pada tanggal 27. Tepatnya nanti akan di depan gedung DPR RI. Dengan tuntutan yang sama, yaitu mendesak pengesahan RUU perampasan aset, dan yang kedua adalah menuntut adanya hukuman mati bagi para koruptor. Begitu kira-kira. Kalau saat ini kita belum bisa pastikan ya masa dari teman-teman. Yang pasti di sini ada sekitaran 100 orang nantinya. Dan juga untuk teman-teman dari luar kota akan segera menyusul. Pastinya di tanggal 27 akan banyak teman-teman dari luar kota juga yang tergabung dalam aksi di tanggal 27 Agustus. Untuk teman-teman di Pati sedang bersiap akan berangkat dari Pati menuju Jakarta. Hari ini. Iya.
Untuk jamnya kita masih rahasiakan. Kenapa? Karena belakangan ketika teman-teman dari Pati berangkat menuju Jakarta, banyak sekali intimidasi ya. Mulai dari pembatalan secara sepihak dari bus yang telah kami sewakan, kemudian adanya pelemparan batu. Jadi cukup rentan bagi teman-teman untuk diberitahukan jadwal keberangkatannya. Begitu. Mungkin sekitar 500 orang untuk teman-teman dari Pati menuju Jakarta hari ini. Untuk teman-teman yang ada di posko hari ini dari teman-teman Pati dan juga ada teman-teman dari Betawi, juga didukung oleh teman-teman ojol. Begitu. Kenapa kita ingin mendirikan posko? Satu, kita ingin membuka ruang ya, diskusi. Kenapa akhirnya teman-teman dari Pati itu datang dari Pati menuju Jakarta. Nah, sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi, keberangkatan kami dari Pati menuju Jakarta itu sudah jelas, bukan karena ada agenda politik apapun. Ini dimulai dari keresahan teman-teman di Pati mengenai carut-marut ya, tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Pati, di Kabupaten Pati. Dan yang kedua, kami berharap dengan adanya pengesahan ini bisa menjadi pemantik bagi para pejabat untuk mulai memikirkan praktik-praktik korupsi. Karena praktik korupsi ini sangat memperburuk keadaan, terutama kesejahteraan masyarakat. Begitu. Sejumlah warga Pati mulai merapat ke gedung DPR jelang demo 27 Agustus 2026. Tampak spanduk-spanduk tuntutan mulai terpasang di pagar gedung DPR. Pihak kepolisian juga terlihat berjaga di depan gedung DPR. Kepada wartawan, Kabid Humas Polda Metro Jaya bicara terkait rencana pengamanan demo 27 Agustus besok. Persiapan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI pasti akan mempersiapkan terkait tentang hari ini aja beberapa kegiatan aksi rutin. Jadi masyarakat Jakarta pada dasarnya Jakarta itu masih aman dan kondusif sampai per hari ini. Kegiatan aktivitas masyarakat juga berjalan dengan baik. Beberapa aktivitas masyarakat bukan hanya terkait tentang aspirasi penyampaian pendapat di muka umum. Ini saya lihat catatan bahwa per hari ini kegiatan masyarakat itu ada aksi penyampaian pendapat itu 68 aksi. Rencana kegiatan masyarakat ada 24 kegiatan. Jadi itu setiap hari rutin. Nah, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak bermain media sosial karena semakin hari ini kita lihat makin banyak disinformasi, fitnah, provokasi, isu-isu yang menyesatkan. Nah, kami berharap masyarakat juga bijak memfilter informasi-informasi tersebut. Pasti kami akan menyampaikan di kanal-kanal official yang ada di Polda Metro Jaya. Terkait tentang kesiapan, tadi kami kembali lagi kesiapan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI, termasuk Pamdal yang ada di beberapa titik di DPR, termasuk sekitar Bundaran HI menuju Istana, beberapa titik ini kan juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat. Begitu juga, jadi ini harus kami luruskan dan jelaskan. Misalnya tergelar beberapa ribu personil, misalnya masa aksi 500, bukan hanya untuk 500, tetapi untuk pengaturan lalu lintas, kelancaran masyarakat lainnya, kegiatan aktivitas masyarakat. Jadi yang kami sampaikan nanti terkait tentang jumlah personil itu terkait tentang seluruh kegiatan, bukan hanya satu titik aksi penyampaian pendapat, penyampaian aspirasi. Ini harus dipahami dan cerdas menelaah informasi yang kami sampaikan. Cara baru nonton di Smart TV, nonton live streaming, dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.